إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد pada hari ini hari Ahad kita berada insyaallah pada hari ke-29 bulan Jumada Al-Ula 1446 Hijriah. Kita berkumpul di ma'had kita, Ma'had Al-I'tisam Raksaan Probolinggo, untuk bersama-sama melakukan salah satu amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sangat dianjurkan dalam syariat Islam, yaitu amalan talabul ilmi. Talabul ilmi adalah amalan yang difardukan pada setiap pribadi berdasarkan sabda An-Nabi alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, bahwa belajar ilmu agama adalah fardu terhadap setiap pribadi muslim, yang kemudian disilakan dengan fardu ain. Terkhusus dalam hal ini adalah ilmu agama yang kaitannya dengan al-wajibat, perkara-perkara yang diwajibkan, amalan-amalan dan keyakinan-keyakinan yang diwajibkan dalam Islam. Baik kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya adalah perkara yang wajib. Bagaimana sifat-sifat Allah? Karenanya pada permasalahan ini tidak sedikit dari umat yang jatuh dalam kemungkaran-kemungkaran, kesalahan dan kebatilan dalam perkara al-asma' was sifat, dengan darajat mutafawitah, dengan tingkatan kesalahan dan kebatilan, kemungkaran dan kebid'ahan yang bertingkat-tingkat. Mulai dari tingkatan yang mufassiqah, menjadikan pelakunya dengan sebab kesalahan tersebut masuk dalam lingkaran al-fisqu, lingkaran seorang yang fasik, atau sampai wal'iyadu billah pada tingkatan al-mukaffirah,
karena kesalahan memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sebagai contoh dalam akidah ahli sunnah sejak masa Nabiuna alaihi salatu wassalam, bahkan para anbiya diajarkan, ditanamkan keyakinan bahwa annallaha mustawin ala arsyih. Fis sama, bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arasy-Nya, di atas langit yang tinggi. Keyakinan yang terpatri di sanubari ahli sunnah yang diajarkan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, bahkan berulang kali disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Tingkat kesalahan baik yang murni disebabkan karena kejahilan, karena dia tidak belajar, karena dia tidak bertalabul ilmi. Ada juga yang disebabkan karena asyubuhat wal ahwa, berbagai syubhat yang menimpanya dan hawa nafsu yang dia perturutkan. Ada di antara kesalahan tersebut yang sampai pada tingkat mufassiqah dan ada yang juga sampai mukaffirah. Tidaklah apa yang menimpa kaum al-hulul wa wahdatil wujud, yang menimpa orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di dalam makhluknya, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluk-makhluknya. Tidak ada beda antara wujud Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci itu dengan wujud makhluknya. Sehingga tidak ada suatu makhluk pun kecuali di situ adalah Allah. Di atas maupun di bawah, di samping kanan maupun kiri, di depan dan di belakang. Ini salah satu contoh kesalahan memahami sifatullah Azza wa Jalla yang maha suci dan maha agung. Bukan pada tempatnya. Sehingga sampai diucapkan oleh salah seorang tokoh tasawuf dan ilmul kalam seperti Al-Hallaj yang menyatakan mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mar rabbu illa abidun fi kanisatihi. Tidaklah, semoga Allah selamatkan kita, maha suci Allah, subhanallah amma yaqulun, subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan dan mereka yakini. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam syairnya ini dia mengatakan, mal kalbu wal khinzir illa ilahuna. Tidaklah seekor anjing, a'udzubillah, dan seekor babi kecuali itu adalah Tuhan kita. Kenapa sampai mengatakan seperti ini? Karena keyakinan bahwa Allah berada di mana-mana dan bahwasanya Allah itu bersama makhluknya. Dan hakikat makhluk itu adalah hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk kecuali itu adalah Allah. Allah bersatu dengan alam ini. Wahdatul wujud. Dan tidaklah Ar-Rabb Tuhan itu kecuali sama dengan seorang pendeta yang ada di gerejanya. Sehingga dari sini disimpulkan pihak-pihak yang beribadah, berdoa, bersujud kepada makhluk, kepada patung, kepada jin, kepada arwah, kepada pohon, pada hakikatnya itu beribadah kepada Allah. Ya zambillah. Ini salah satu permasalahan tentang sifat-sifat Allah. Yang kita, seorang muslim, diwajibkan untuk mengenal Allah Tabaraka wa ta'ala sebagai zat yang mulia. Dengan sifat-sifatnya yang agung dan maha tinggi.
Belajar bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Belajar dengan cara dan metode bagaimana para sahabat menimba ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian turun-temurun ilmu Islam ini. Sebagai satu mata rantai yang tak terputuskan dan tidak boleh diputus. Ketika ada suatu generasi atau suatu komunitas atau suatu pribadi yang terlepas dari mata rantai pemahaman salaf pendahulu umat ini, maka dia akan jatuh terpelanting dalam berbagai kemungkaran, kebid'ahan dan penyimpangan. Ini contoh di dalam tentang apa? Kesalahan memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena tidak bertolabul ilmi dengan sumber ilmu yang datang dari generasi terbaik umat ini, yang menimba ilmu tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka talabul ilmi kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang baru saja disebutkan adalah contoh tentang sifat-sifat Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Tidak cukup waktu menjelaskan tentang sifat yang satu ini, tetapi sekedar contoh. Begitu juga kita wajib belajar mengenal hak-hak Allah Tabaraka wa ta'ala sebagai zat yang satu-satunya diibadahi tanpa boleh ada tandingan untuknya, tanpa boleh ada sekutu dan sesuatu yang disamakan, disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diwajibkan untuk mengenal tentang syariat Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Apa yang kita lakukan, kita mengetahui dasar-dasarnya, kita mengetahui hujah-hujahnya. Ini talabul ilmi. Kita wajib mengenal Nabiuna alaihi salatu wassalam. Siapa beliau? Bukan hanya sekadar nama dan keturunannya, tetapi juga justru yang lebih penting, kedudukan Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana Allah memuliakannya, bagaimana Allah memposisikan baginda Rasul alaihi salatu wassalam, dan apa kewajiban kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat Nabi Muhammad terhadap beliau. Wajib kita belajar. Begitu juga ahkam, berbagai hukum-hukum lainnya yang kaitannya dengan ibadah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Bagaimana kita berta'abbud kepada Allah? Berdasarkan dalil-dalilnya. Begitu juga ahkam muamalah, hukum-hukum muamalah. Yang memang kita tidak dibenarkan bermuamalah tanpa bimbingan ilmu. Maka talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar tentang perkara akidah secara umum. Kalau tadi disebutkan akidah kaitannya dengan sifat Allah, begitu juga akidah tentang kitab suci Al-Quran. Akidah tentang al-jannah wan nar. Bagaimana al-jannah, bagaimana an-nar, sifat-sifatnya, berita-berita tentangnya. Bagaimana nanti apa yang terjadi di yaumul akhir sebagai rukun Islam atau rukun iman yang kelima. Apa yang akan terjadi di yaumul akhir, tahapan demi tahapan. Kita wajib untuk belajar dan mengenalnya. Dan berbagai sisi Islam lainnya. Karenanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam ini, peluklah dan amalkanlah Islam ini secara menyeluruh.
Tidak hanya di satu sisinya, sisi lainnya ditinggalkan. Tidak hanya serius di satu sisi lainnya tidak dia seriusin. Harus menyeluruh. Nah, gambaran Islam yang kafah secara ilmu dan secara amal telah diterapkan dan diperankan oleh generasi terbaik ini, yaitu generasi yang kemudian disebut dengan generasi as-salafus saleh, pendahulu yang saleh. Saleh ibadahnya, saleh akhlaknya, lebih dari itu semua, saleh akidahnya, imannya, manhajnya. As-salaf as-saleh, para pendahulu, merekalah yang telah berperan dengan izin Allah dan pertolongannya mengamalkan Islam secara kafah. Sehingga kalau ada seorang muslim, seorang mukmin di zaman ini ingin mengamalkan ayat yang tadi kita dengarkan bersama dari surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah dalam agama Islami secara menyeluruh. Tengoklah, lihatlah, pelajarilah, tiru dan teladani pola Islam generasi as-salafus saleh. Yang kemudian pola dan metode tersebut, pola dan metode memahami Islam, pola dan metode mengamalkan, berakidah, beriman sesuai dengan bimbingan generasi as-salaf dinamakan dengan as-salafiyah. Disebut dengan as-salafiyah. Apa itu as-salafiyah? Kita sering menyebutkan, sering mendengar as-salafiyah. As-salafiyah adalah metode, cara, manhaj dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan metode pemahaman dan pengamalan generasi salaf. Itu as-salafiyah. Kajian kita pada sore hari ini kita beri judul dengan Kilas Balik Sejarah Dakwah Salafiyah di Indonesia. Di samping kajian ini mengandung unsur belajar dari sejarah, juga dalam kajian kita ini dengan waktu yang terbatas, kita ingin mengenal beberapa poin salafiyah, beberapa metode as-salafiyah di dalam memahami Islam dan mengamalkannya. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Sehingga saat kita akan mempelajari sebuah sejarah tentang dakwah salafiyah, maka metode mempelajarinya, metode pengkajiannya harus dalam bingkai as-salafiyah. As-salafiyah yang Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Generasi terbaik adalah generasiku, yakni generasi yang hidup bersamaku, berislam bersamaku, menerapkan ibadah di hari-hari aku hidup, di hari-hari wahyu turun. Generasi yang berjuang dan berdakwah
di zaman aku ada, itu khairun nas, generasi terbaik. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya. Kemudian generasi yang berikutnya. Kalimat tsummal ladzina yalunahum, kemudian berikutnya, itu tidak kembali kepada batasan zaman. Bahwa itu yang hidup di abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Bukan. Bukan hitungan abad. Tetapi hitungannya adalah talaqqi al-ilm wa masadiril ilm. Bagaimana ilmu itu diambil, dipelajari, dari siapa ilmu itu diambil dan dipelajari. Salah satu bentuk kesalahan seorang tokoh yang perlu juga disebut nggak apa-apa, semacam Imam Samudra. Kesalahannya ini salah satunya. Memahami 3 generasi dalam hadis tadi adalah 3 abad. Sehingga Imamul Bukhari masuk dalam 3 generasi. Karena Imam Bukhari wafat pada tahun 250 sekian. Yani pada abad ketiga. Masuk di dalamnya Imam Ibnu Majah, Al-Imam Abu Dawud. Karena difahami hadis tadi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan generasi terbaik adalah generasiku, kemudian berikutnya difahami itu adalah 3 abad. Abad ke-1, abad kedua, abad ketiga. Karenanya, jangankan Al-Imamul Bukhari, Al-Imam Ahmad disepakati tidak masuk dalam generasi tabi'ut tabi'in. 3 generasi tadi disebut, yang pertama siapa? As-sahabah. Yang kedua disebut at-tabi'un. Yang ketiga disebut tabi'ut tabi'in. Pembagian ini bukan berdasarkan pembagian waktu, tetapi dibagi berdasarkan talaqqil ilm wa masadiril ilm. Bagaimana ilmu itu ditimba dan dari siapa ilmu itu diambil. As-sahabah, generasi pertama yang menerima ilmu langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sahabat. Bertemu Nabi dalam keadaan beriman, melihat Nabi dalam keadaan beriman, dan wafat tetap sebagai seorang mukmin. Itu sahabat. Nah, generasi berikutnya adalah generasi murid-murid as-sahabah. Yang belajar ilmu dari sahabat. Berjumpa dengan sahabat. Diberi nama siapa? Generasi at-tabi'un. Kadang disebut at-tabi'in. Generasi yang ketiga adalah murid-murid daripada at-tabi'in. Yang belajar ilmu kepada at-tabi'in. Berjumpa dengan at-tabi'in. Ini penting sebagai ma'rifah tentang as-salaf. Yang kemudian 3 generasi ini disebut dengan as-salafus salih. Sebuah dakwah disebut dakwah salafiyah. Sebuah tarbiyah disebut dan dinamakan dengan tarbiyah salafiyah apabila pola dan metodenya berjalan di atas prinsip-prinsip as-salaf. Generasi inilah yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqah. Kulluha fin nar illa wahidah. Dan umat ini pasti akan terpecah dalam atau menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam an-nar kecuali satu. Siapa satu itu? Nabi alaihi salatu wasallam tidak membiarkan umat ini mengklaim, mengaku, enggak. Tapi Nabi memberikan prinsip. Siapapun yang berjalan di atas prinsip tersebut, dimanapun dia tinggal,
kapanpun dia, dari keturunan apapun, maka dia telah masuk ke dalam golongan yang selamat tadi. Yang diperkecualikan hanya satu. Nabi ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qala man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang kondisi dia sama seperti kondisiku dan para sahabatku. Maksudnya kondisi apa? Kondisi bentuk dan metode keimanannya, keislamannya, ibadahnya, metode di dalam berdakwahnya, di dalam memahami dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil sunnah, seperti kondisiku dan para sahabatku pada hari ini. Berarti sekarang kita dibukakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebuah pintu keselamatan. Pintu yang dengannya kita bisa sampai pada tingkatan atau pada posisi al-firqatun najiyah, kelompok yang diselamatkan. Apa kita bisa menjamin diri kita? Enggak bisa kan, enggak boleh. Apa boleh kita menjamin bahwa komunitas ini yang termasuk? Tidak bisa dan tidak boleh. Kita hanya bisa berupaya mengikuti prinsip-prinsip tersebut. Jika benar, jika sesuai, dan semua itu dilakukan berjalan di atas prinsip keikhlasan dan kelurusan hati. Ini urusan hati kalau ini. Ya. Maka dia masuk dalam al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat itu tidak bisa dibatasi dengan alma mater tertentu. Atau dibatasi dengan nama-nama, papan-papan. Tidak. Atau sosok-sosok tertentu. Tidak. Tetapi itu berdasarkan prinsip yang diletakkan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam dalam hadis terakhir yang kita dengarkan. Makanya tema kita sekali lagi, kilas balik sejarah dakwah salafiyah di Indonesia. Salafiyah. Barang siapa yang menjadikan dakwahnya, pola pendidikan tarbiyahnya, akidahnya, cara dia, metode dia di dalam memahami Islam, memahami dalil-dalil, mengikuti jejak generasi as-salaf, as-sahabah, at-tabi'un dan tabi'ut tabi'in, maka dia masuk atau dikategorikan dakwahnya, tarbiyahnya sebagai dakwah salafiyah. As-salafiyah bukanlah semacam pakaian yang bisa dipakai kapan dia mau dan dilepas kapan dia mau. As-salafiyah tidak lain adalah Islam yang kafah. Nggak boleh dipakai semau kita dengan cara kita memakainya sembarangan. Bagian atas dijadikan bawah, samping kanan dijadikan samping kiri, bagian dalamnya dijadikan luarnya. Nggak bisa, itu bukan salafiyah. Tapi ada cara memakainya yang benar. Dan memang dia harus dipakai sampai datang kepada kita al-yaqin, yaitu al-maut. Yang Allah perintahkan dalam ayatnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-maut, kematian. Bagaimana bentuk ibadahnya? Mengikuti jejak generasi terbaik. Jadi salafiyah bukan sesuatu yang bisa diklaim tanpa ada bukti. Salafiyah bukanlah sesuatu yang bisa diucapkan
tanpa ada penerapan. Salafiyah tidak cukup yang disandingkan kepada nama-nama kita, baik secara lisan maupun tertulis, fulan Abu Fulan As-Salafi Al-Azhari. Nggak cukup itu, tetapi bukti daripada itu semua. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. May ya'mal su'an yujza bih. Sesungguhnya hal itu bukan dengan angan-angan kalian atau pengakuan-pengakuan kalian, dan bukan pula dengan pengakuan-pengakuan ahlul kitab. Barang siapa yang berbuat kejahatan, berbuat kejelekan, kemungkaran, pasti dia dibalas dengan perbuatannya itu tadi. Ini penting sebagai dasar kita mempelajari sejarah. Dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah di Indonesia mulai disuarakan dalam bentuk ada keinginan dan komitmen untuk berpegang teguh dengan manhajus salaf dan meninggalkan segala bentuk amalan, segala bentuk pola tarbiyah, segala bentuk dakwah atau metode dakwah yang menyelisihi manhaj salaf. Itu kurang lebihnya pada awal tahun 90. Ada yang mengatakan tahun 88, ada yang mengatakan tahun 89, kurang lebihnya pada tahun-tahun tersebut. Di mana pada tahun-tahun sebelumnya tidak sedikit dari yang dinamakan dengan aktivis-aktivis Islam itu lebih didominasi oleh semangat hizbiyah, kekelompokan. Yang itu kelompok-kelompok yang ada yang lahir dan muncul sebagai kelanjutan pola pikir, bukan kelanjutan organisasi, tetapi kelanjutan pola pikir dari gerakan NII dan yang sejenisnya. Yang kemudian mereka sendiri akhirnya terkelompok-kelompok. Bermula dari pola pikir seperti itu jika kita hitung sumber lokal. Walaupun kemudian ternyata tidak dipungkiri bahwa keberadaan kelompok-kelompok hizbiyah itu juga diwarnai oleh pola-pola pikir yang datang dari luar, yang teradopsi dari luar. Siapa yang dari luar? Semisal pola pemikiran kelompok Al-Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasanul Banna, yang memiliki pola pikir, pola dakwah, pola tarbiyah, pola perjuangan berdasarkan prinsip-prinsip kelompok tersebut. Al-Ikhwanul Muslimin dalam perjalanannya terbagi menjadi dua sayap. Sayap pergerakan militer dan sayap pergerakan politik. Dalam pergerakan sayap militer, Ikhwanul Muslimin, banyak peristiwa-peristiwa pembunuhan, peledakan, pengeboman yang dilakukan. Pembunuhan terhadap turis-turis asing, pembunuhan terhadap diplomat-diplomat asing, sampai di antaranya pembunuhan kepada Presiden Mesir Anwar Sadat. Saat terjadi parade militer, ya, seorang tentara yang sudah tersusupi oleh pola pikir sayap militer kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Sementara dari sayap politiknya, kelompok Al-Ikhwanul Muslimun
membentuk partai politik. Nah, dalam sayap yang ini, sayap kirinya, ya, kalau tadi sayap kanannya, al-ikhwanul muslimun benar-benar menanggalkan pakaian al-wala wal bara. Prinsip-prinsip keislaman banyak yang ditanggalkan. Kalau ini ekstrim dalam mengkafirkan, memvonis pihak lain dengan vonis kufur, nampak nazaat takfiriyahnya, akidah-akidah takfirinya. Kalau yang kedua berbeda wajahnya. Dalam partai politiknya mereka menggait, merekrut non-muslim, merekrut kaum Nasoro, bahkan sekretaris pribadi pimpinan utama kelompok Ikhwanul Muslimin Hasanul Banna dalam partai, sekali lagi, dalam partai itu seorang Nasrani, seorang Kristen. Ini sayap politiknya, berbeda jauh. Tetapi semuanya mengkerucut komando dan keputusan-keputusan itu kepada Hasanul Banna. Luar biasa. Bagaimana dua gambaran ini, tarafai naqid, dua sisi yang bertentangan 180 derajat. Yang ini ke barat, yang itu ke timur. Dua-duanya berjalan. Nah, setelah wafatnya Hasanul Banna, terjadi perpecahan besar-besaran di kelompok Ikhwanul Muslimin, dan terbentuklah di situ kelompok-kelompok pecahan yang ini sampai berpengaruh ke berbagai belahan dunia. Tidak luput Indonesia. Pada sayap militernya kemudian muncul tokoh-tokoh jihadiyin, kelompok-kelompok jihad yang sampai pada tingkatan semacam Usama bin Laden dan yang bersamanya. Aiman Al-Bawahiri, kalau sebelumnya Abdullah Azzam, peletak pemikiran ekstrim takfiri yang dimotori oleh Sayyid Qutb, Said Hawa. Loh, kenapa penting disebut ini? Karena buku-buku mereka pada tahun 70-an, tahun 80-an itu banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan dijual bebas. Dan itu punya pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pola pikir dan manhaj orang-orang di negeri kita. Sayap kirinya yang menekuni bidang politik, sibuk dengan politik, terbentuklah partai-partai politik Ikhwanul Muslimin di berbagai negara. Di berbagai negara. Perlu saya contohkan kisah pada tahun kurang lebih 2007. Saya didatangi oleh dua orang dari Jawa Tengah ke rumah saya, di mana dua orang ini adalah bagian bahkan pengurus inti panitia kajian Islam, panitia daurah di Solo, di mana dia mengundang saya untuk sebagai salah satu pembicara yang akan juga berbicara di majelis itu tokoh-tokoh takfiri, yang mana acara itu disponsori oleh salah satu penerbit
yang bermanhaj Ikhwanul Muslimin banyak menerjemahkan buku-buku Ikhwanul Muslimin dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Maka saya tanya kepada mereka berdua, menurut antum, kaum Yahudi dan Nasara, mereka kufar? Mereka itu orang-orang kafir? Kaget keduanya ini dengan pertanyaan ini. Ya, jelas Ustaz. Maksudnya jelas kafirnya. Iya. Bahkan dia menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalil-dalil Al-Quran, ayat-ayat dibacakan. 1, 2, 3. Kemudian saya tanya lagi, bagaimana menurut Anda ketika ada seorang mengatakan bahwa peperangan kita melawan Yahudi di Palestina bukanlah peperangan agama, bukanlah peperangan yang berdasarkan akidah. Tidak lain itu dikarenakan mereka merampas tanah kami, tanah kita. Wah, nggak benar ini. Ini nggak sesuai dengan akidah Islam. Tahukah Anda siapa yang mengucapkan ini? Belum tahu. Lanjut dulu. Bagaimana menurut Anda ketika ada seorang muslim atau dai muslim mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling mencinta dengan Yahudi? Ma'udzubillah. Ini kalimat kufur, Ustaz. Oh begitu. Nah, tahukah Anda siapa yang mengucapkan ini? Enggak tahu. Maka saya ambilkan bukunya. Nah, bukakan halamannya, baca ini. Dengan mengkerutkan dahinya dia baca. Kamu juga baca dua-duanya. Siapa yang mengucapkan? Hasanul Banna. Kaget ya? Sudah? Hasanul Banna ya? Kamu sendiri yang baca ya? Kamu tahu buku ini asalnya berbahasa Arab? Enggak tahu. Ini buku aslinya. Baca. Siapa penulisnya? Hasanul Banna. Kemudian, kamu tahu penerbitnya? Enggak tahu, Ustaz. Anak tutup buku, atau tunjukkan. Nih. Kaget lagi dia. Ternyata penerbit yang menerbitkan buku tersebut adalah sponsor acara yang akan diadakan. Sementara Anda berdua mengklaim mau membela Islam, mau berjuang. Bagaimana dengan ucapan ini? Kalau ucapan tadi bersumber dari seorang akademisi ilmu umum, dari seorang dokter atau seorang teknokrat, itu pun salah. Tapi mungkin masih diberi uzur. Kalau ini ucapan seorang tokoh besar, tokoh Islam, tokoh perjuangan, demikian disebut-sebut. Bagaimana menurut Anda? Ya na'udzubillah. Jadi, jangan Anda sebutkan alasan-alasan yang lainnya, mohon maaf. Mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi undangan saudara. Kemudian, ayuhal ikhwah. Nah, dari mereka-mereka ini tadi mengakui bahwa pola dakwah, pola tarbiyah dan kegiatan-kegiatan mereka itu adalah kembali kepada prinsip salaf. Dakwahnya adalah dakwah salafiyah atau salafi. Sehingga jangan heran kalau sekarang ada yang menilai, ya, bahkan mendiskreditkan salafiyin, dikatakan sebagai takfiri, ya, karena memang adanya unsur-unsur ini tadi. Jenis-jenis yang seperti ini. Nah, kembali sekarang kita kepada yang tadi saya sebutkan, tahun atau awal tahun 90-an. Nah, pada tahun-tahun itu mulai ada kesadaran
Nanti ini ujung-ujungnya akan kita sebutkan atau antum akan mengetahui apa sih sebenarnya perbedaan kita ini dengan para dai-dai dari radio dan TV Roja dan yang sejenisnya. Karena sekarang banyak teman-teman kita yang baru nih, baru mengenal dakwah salaf 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Belum tahu sejarah. Sehingga dia nggak ngerti. Kenapa disebut sururi? Nggak ngerti. Apa itu? Apa akibatnya? Bagaimana pandangan akidah Al-Quran dan Sunnah terhadapnya? Bagaimana ulama kita membimbingkan dari sekian kasus atau dari kasus yang ini ke kasus berikutnya? Nah, pada tahun awal 90-an tersebut, mulai ada kesadaran dalam tanda kutip. Bahwa pergerakan-pergerakan kelompok-kelompok ini tidak sesuai dengan manhaj salaf. Metode beragamanya generasi salaf. Sehingga pada waktu itu ada kalimat, fulan alhamdulillah sudah tasallafa. Fulan sudah tasallaf. Tasallaf itu artinya menjadi salafi. Muncul kalimat-kalimat ini. Tahun 91, 92. Nah, kemudian barakallahu fikum. Saya katakan tadi kesadaran dalam tanda kutip. Karena kesadaran dalam tanda kutip, kesadaran apa? Kesadaran untuk mulai berpegang dan kembali kepada manhaj dan metode salaf dalam beragama. Kenapa saya katakan tanda kutip? Karena pada tahun itu juga dengan kesadaran mereka bahwa cara-cara kelompok-kelompok yang mereka sudah terlibat di dalamnya itu adalah cara-cara hizbiyah yang tidak sesuai dengan manhaj salaf. Pada prakteknya masih menjadikan buku-buku ahlut takfir, buku-buku atau kitab-kitab hizbiyah sebagai dasar dalam kajian-kajian. Pada tahun-tahun tersebut masih dikaji kitab semacam Fi Dhilalil Quran. Apa itu kitab Fi Dhilalil Quran? Dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu. Kitab ini adalah karya seorang yang namanya Sayyid Qutb. Siapa Sayyid Qutb? Adalah seorang berpahaman takfiri ekstrim yang menanamkan akidah dalam berbagai karyanya bahwa masyarakat muslim ini, saudara-saudara kita di berbagai belahan bumi ini sudah bukan lagi muslim. Tidak lagi dikatakan sebagai muslim, dikatakan sebagai orang-orang yang murtad. Itu ditanamkan prinsip ini oleh Sayyid Qutb. Di sisi kedua, Sayyid Qutb juga menanamkan bahwa pemerintah-pemerintah negara-negara muslimin yang ada di belahan bumi ini bukan lagi sebagai negara muslim, tetapi sebagai daulah kafir, negara kafir yang tidak boleh dibiarkan. Nah, ini akidah Sayyid Qutb di satu sisinya. Di sisi lainnya banyak sekali penyimpangannya. Antara lain, dia menanamkan pula akidah yang tadi di awal majlis telah disebutkan. Yang terkait dengan sifat-sifat Allah. Ada yang bisa menyebutkan akidah apa itu? Diangkat tangannya. Takut, malu, sungkan. Apa? Padahal bisa semua nih jawabannya. Hah? Bukan. Yang telah disebutkan di awal majlis. Siapa yang bisa menyebutkan? Naam, Hamdan. Wahdatul wujud.
bahwasanya Allah ini pada hakikatnya ya yang ada di makhluk ini adalah sebagai suatu kesatuan dari zat Allah. Ya. Pohon, kambing, ayam. Kalau kata al-halal siapa tadi? Naudzubillah, hewan yang jijik untuk disebutkan apalagi di rumah Allah. Sayyid Qutb termasuk yang menyuarakan akidah ini di sejumlah karyanya. Sayyid Qutb juga mengatakan bahwa Umar Ibn Khattab adalah pencetus komunisme pertama, sosialisme. Umar Ibn Khattab sebagai pencetus sosialisme. Dan berbagai akidah menyimpang lainnya butuh waktu tersendiri untuk membahasnya. Insyaallah Ustaz Harisman dan Ustaz Sofia, Ustaz Qasim bisa menyampaikan ini di waktu khusus. Nah, ternyata pada awal-awal tahun tersebut masih dikaji kitab-kitab karya Sayyid Qutb. Padahal sudah ada kemauan dan kesadaran untuk kembali kepada metode salaf dan meninggalkan kelompok-kelompok hizbiyah. Ada kesadaran dari beberapa kelompok. Sadar. Termasuk dikaji pula kitab semisal atau dijadikan rujukan kitab Sa'id Hawa. Kitab Abul A'la al-Maududi yang kemudian dibantah oleh Syekhuna Rabi dalam kitabnya yang masyhur, yang terkenal, Manhajul Anbiya'i fi Da'wati ila Allah. Fihi al-hikmatu wal 'aql. Pola dakwah para nabi-nabi Allah dalam berdakwah. Bagaimana polanya? Beliau menulis kitab itu, inti utamanya adalah membantah pola pikir Abul A'la al-Maududi, seorang tokoh dari Pakistan atau India. Ini punya pengaruh dalam pola pikir muslimin di Indonesia. Pola pikir yang ekstrim. Nah, salah satu yang dikaji pada awal-awal tahun 90-an itu adalah kitab Sifatul Ghuraba. Karya seorang tokoh sururi takfiri Salman Al-Audah yang sudah pernah ditangkap oleh pemerintah Saudi dan dipenjara. Tokoh muda pada waktu itu, sekarang sudah tua. Sifatul Ghuraba adalah salah satu kitab karya dia. Dijadikan sebagai literatur dalam sebuah daurah. Padahal sudah ada komitmen. Ingin apa? Kembali kepada manhaj salaf. Begitu juga kitab yang berikutnya, Al-Ghuraba Al-Awwalun, karya orang yang sama. Dibaca dalam sebuah acara daurah. Dihadiri oleh ahli sunnah. Belum mengerti pada waktu itu. Banyak komitmen, ayo berangkat, naik bis. Mau kemana? Ke Jakarta. Wah, ikut rame-rame. Ternyata dia bis mau ke Trenggalek. Belok. Bukan Jakarta ujungnya. Karena dia nggak mengerti hakikat perjalanan menuju Jakarta. Nggak mengerti jalan dan rambu-rambu. Nggak bisa baca rambu ini. Karena belum belajar. Sudah ada rambu, Jakarta terus. Nah, kalau kiri beloknya ke sini, keluar tol ke sana. Terus Jakarta tetap nggak bisa membaca rambu. Karena tidak belajar. Karena tidak bertolabul ilmi. Nah, kemudian pada waktu itu, subhanallah, sebuah musibah besar terjadi di dunia. Menguak, menyingkap sebuah permasalahan besar. Apa itu? Peristiwa Perang Teluk, di mana pada tahun 90 Saddam Hussein menyerang Kuwait. Singkat cerita, pada waktu itu disepakati untuk mendatangkan tentara koalisi dari PBB. Di situ mulai muncul
orang-orang yang ternyata sekian tahun ini sudah terdidik dengan pola dan manhaj al-Ikhwanul Muslimin. Di Saudi, di Kuwait, di Yaman, di Emirat, termasuk di Indonesia. Orang-orang yang sudah memiliki bibit-bibit ekstrim, bertindak murni berdasarkan emosi dan semangat tanpa diiringi keilmuan, apalagi mau mempedulikan bimbingan para ulama. Perang Teluk itu menguat. Panjang kisahnya, tetapi dari sini mulai muncul orang-orang tersebut yang mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin, termasuk pemerintah Saudi Arabia. Jangan tanya Indonesia. Pemerintah Saudi yang sudah menerapkan syariat Islam dalam banyak halnya, itu pun sudah divonis daulah kafir, negara kafir. Nah, dengan tegas, salah satu pemuda Saudi yang bernama Usama bin Laden mengatakan negara ini negara kafir. Dengan tegas. Begitu juga muncul orang yang bernama Muhammad Surur Zainal Abidin. Muhammad Surur Zainal Abidin adalah pencetus pola pikir ekstrim ya, pada tahun-tahun tersebut, yang kemudian menyerang para ulama, menjatuhkan nama baik dan kredibilitas para ulama besar pada waktu itu. Dan kemudian menuduh para ulama itu adalah budak-budaknya pemerintah. Pemerintah-pemerintah yang pada hakikatnya adalah budak-budaknya Amerika. Banyak syubhat yang beredar pada waktu itu. Tetapi kita membahasnya secara global aja. Tadi tokoh yang sudah disebutkan siapa namanya? Muhammad Surur. Gampang diingatnya Muhammad Surur aja. Nah, Muhammad Surur inilah yang kemudian menanamkan semangat pemberontakan, semangat pengkafiran, ya, yang terpola dengan manhaj dan metode beragama kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Kemudian lahirlah kelompok yang dinamakan oleh ulama kita dengan As-Sururiyah. Termasuk di dalamnya nama Salman Al-Auda, penulis dua kitab yang tadi disebutkan, yang dijadikan dasar beberapa daurah pada awal-awal tahun 90-an. Kitab Sifatul Ghuraba dan Al-Ghuraba'ul Awwal. Ada nama-nama lain selain nama tadi yang menganut paham Sururiyah. Sururiyah nisbah kepada siapa? Muhammad Surur. Orang dari negeri Syam, dari Syria kurang lebihnya, hidup nyaman tinggal di negara Saudi, ternyata mendidik pemuda-pemuda di Saudi dengan pola pikir ekstrim. Alhamdulillah banyak yang terselamatkan setelah para ulama memberikan fatwa-fatwa dan peringatan serta nasihat. Tapi intinya Muhammad Surur ini menjadi tidak betah hidup di negara Saudi, hijrah. Kalau hijrah itu dari negara muslim, dari negara kafir ke negara muslim, kan gitu. Hijrah dari Saudi ke Inggris. Merasa sempit hati, tidak nyaman, tinggal bersama muslimin, terdengar suara azan 5 waktu, didirikan sholat berjamaah, puasa Ramadan, haji, dan yang lainnya, milih lebih betah tinggal di London. Melakukan aktivitas dakwahnya, dalam tanda kutip, atau pergerakannya, dari pusat komandonya di mana? Di London, Inggris. Ini sudah suatu masalah. Ini sudah suatu penyimpangan yang gak beres pada akidah. Kemudian dari situlah
Muhammad Surur terus menanamkan racun-racunnya melalui beberapa kegiatan, antara lain menulis karya-karya yang disebarkan ke berbagai penjuru dunia. Mereka memiliki sebuah yayasan yang bernama Al-Muntada Al-Islami, sebuah yayasan dana sosial dakwah. Dana sosial dakwah. Kemudian mendirikan anak-anak perusahaan kalau dalam dunia bisnis atau anak-anak organisasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Punya sebuah majalah namanya Majalah As-Sunnah. Ingat baik-baik, majalah yang diterbitkan oleh kelompoknya Muhammad Surur atau kelompok Sururiyah, apa namanya? As-Sunnah. Ingat baik-baik. Di dalamnya ditanamkan akidah ekstrim takfiri. Di dalamnya ditanamkan bagaimana umat ini menjauh dari para ulamanya. Dijatuhkan kredibilitas dan kehormatan para ulama. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Luhaidan, Al-Lajnatud Daimah, dan yang lainnya. Pada tahun-tahun tersebut. Nah, kemudian bangkit para ulama. Mengeluarkan fatwa-fatwa, bahkan karya tulis. Di antara yang bangkit menulis karya-karya tulis, menguak dan menyingkap akidah Sayyid Qutb, akidah Muhammad Surur, As-Sururiyah, Salman Al-Auda, Safar Al-Hawali, Nasir Al-Umar, dan yang lainnya dari tokoh-tokoh yang ada pada waktu itu adalah Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Nama ini muncul ketika masih hidupnya nama-nama besar. Ibn Baz, Al-Utsaimin, Al-Albani, Al-Haidan, dan yang lainnya tadi. Nama ini muncul pada waktu itu. Tahun 93, 94. Ya, ini berarti sudah 30 tahun yang lalu. Pada waktu itu umur Syekh Rabi mungkin masih 66 tahun. Masih kuat. Sekarang saya sudah umurnya 95 tahun. Pada tahun-tahun itu Syekh bin Baz sudah umurnya di atas 80 tahunan. Sesepuh. Nah, Al-Albani juga demikian. Ini adalah guru-guru daripada Syekh Rabi. Nah, Syekh Rabi melakukan penelitian besar-besaran terhadap karya-karya Sayyid Qutb. Kenapa dimulai dari Sayyid Qutb? Karena orang ini punya peran besar dalam menanamkan akidah ekstrim takfiri, pengkafiran terhadap saudara-saudara kita muslim, pengkafiran terhadap negara-negara muslimin, yang mengakibatkan kegaduhan di berbagai belahan bumi. Ini orangnya, Sayyid Qutb. Maka Syekh Rabi menulis kitab berjilid-jilid tentangnya. Wah, meledak dunia. Termasuk yang kena pada waktu itu adalah nama-nama semisal Salman Al-Auda, Safar Al-Hawali, dan yang bersamanya. Ternyata karya-karya ini membuat kepanasan banyak pihak di berbagai negara, di Mesir, di Pakistan, di India, di Afrika, di beberapa negara Arab sekitar sana, di Afrika semisal di Aljazair, Libya, Tunisia, Maroko. Banyak yang kepanasan dengan tulisan Syekh Rabi. Termasuk di Indonesia. Nih, perhatikan baik-baik nih. Sejarah ini. Jadi kalau ada yang sekarang ini, apa sih Sururiyah kok sama kok. Sama-sama pakai jubah. Pengajiannya juga sama, mengajarkan kitab tauhid. Kalau menyebutkan hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Sama kok. Kenapa?
dikatakan berbeda. Ini persimpangan jalannya. Kita harus paham persimpangan jalan. Di mana mulai terjadi belokan itu tadi, tikungan itu. Pintu keluar tol itu di mana titiknya? Ya. Nah, pada waktu itu kepanasan, termasuk di Indonesia. Kenapa? Karena nama-nama ini dan karya-karyanya sudah terlanjur masuk ke Indonesia dan diminati. Memang menarik. Salman Al-Auda bukan sembarang orang. Memang orang diberi kelebihan oleh Allah, pinter. Sampai dielu-elukan, ini akan menjadi pengganti dan penerus Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini Ibn Baz kecil, Ibn Baz muda. Luar biasa pada waktu itu. Dielu-elukan orang ini. Yang sekarang ceritanya sejak mungkin sudah 20 tahun terakhir ini, 15 tahun terakhir ini termasuk provokator yang memanas-manasi pemuda untuk berangkat ke Syria, bergabung dengan ISIS. Nah ini ujung-ujungnya. Ketika membangkang kepada para ulama dan nasihat ulama. Lah di Indonesia ada yang kepanasan, gak terima dengan karya-karya Syekh Rabi. Mulailah dengan cara-cara sebelum-sebelumnya nama baik Syekh Rabi dijatuhkan. Ulama junior. Ini nggak sesuai dengan cara-cara dan metodenya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Waktu itu nama Syekh Ibnu Utsaimin diangkat-angkat. Tapi mengangkat, memuji dan menyanjungnya bukan dalam koridor ilmu, dalam koridor siasah, dalam koridor politik. Untuk menjatuhkan nama-nama ini yang dianggap ulama muda pada waktu itu. Di Indonesia mulai ada yang kepanasan. Ketika karya-karya Syekh Rabi tadi yang menguak, menyingkap akidah Sayyid Qutb. Begitu juga akidah Salman Al-Auda dan yang bersamanya. Kepanasan. Ini ulama muda, nggak perlu kita membacanya. Kalau ada orang membawa kitab beliau di banyak negara, kisah teman-teman yang punya pengalaman pada waktu itu dipandang dengan pandangan negatif. Ini pengikutnya Madakhilah, ini pengikutnya Rabi. Demikian cemooh-cemooh itu. Sampai keluarlah fatwa dari Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, aku sudah menelaah karya-karya Dr. Rabi Al-Madkhali. Aku tidak menemukan dalam karya-karyanya itu satu kesalahan pun. Yang pada poin-poin itu kita satu dan sejalan dengan Dr. Rabi. Dan aku menyimpulkan bahwa justru orang-orang yang mengkritisinya yang salah. Ini yang mengucapkan bukan orang yang biasa ongkang-ongkang, duduk, cuma baca-baca kitabnya. Ini peneliti besar. Nama ini, nama peneliti besar. Yang sudah terbiasa hidupnya dengan meneliti karya-karya ulama. Jadi kalau baca itu betul-betul ditekunin. Nggak ada waktu ngobrol, ngopi, ngeteh. Nggak ada waktu. Ya. Butuh waktu tersendiri nanti asatidzah di Raksan mengisahkan tentang siapa itu Al-Imam Al-Albani. Sehingga ketika disebut nama ini nggak sembarangan. Jangan dianggap sama dengan penceramah. Enggak, bukan penceramah, bukan khotib Jumat, bukan pengisi tabligh akbar. Seorang peneliti besar. Jadi ketika beliau mengatakan aku telah menelaah, nih, nggak main-main, karya-karya Dr. Rabi Al-Madkhali, aku dapati sebagai kitab yang bagus dan aku tidak menemukan kesalahan padanya.
terkait permasalahan-permasalahan yang dikritisinya. Dan kata Imam Al-Albani, pembawa, pengibar bendera panji al-jarh wa ta'dil dengan benar pada masa ini, pada generasi ini adalah Dr. Rabi Al-Madkhali. Yang mengatakan ini bukan mahasiswa. Yang memuji ini bukan dokter yang selevel. Gurunya. Dan beliau, Syekh Al-Albani mengucapkan ini bukan karena tertarik dengan ceramahnya. Enggak. Tadi saya katakan memang peneliti. Berikutnya keluar dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Berikutnya keluar dari Syekh Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin ditanya dalam sebuah ceramah beliau, wahai Syekh, bagaimana pendapat antum dan nasihat antum tentang seorang tokoh yang disebut dengan Sayyid Qutb? Apa jawaban Syekh Rabi? Syekh Al-Utsaimin. Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Secara umur di atas Syekh Rabi. Kalau hidup sekarang sudah di atas 100 tahun umurnya. Wafat kurang lebih pada tahun 2000. 24 tahun yang lalu. Kata Syekh Al-Utsaimin, aku bukan termasuk orang yang rajin membaca karya-karya Sayyid Qutb. Nih. Diletakkan posisi beliau. Walaupun seorang ulama besar, tapi beliau katakan, bukan faknya, bukan spesialis dia di situ. Aku bukan termasuk orang yang banyak membaca dan meneliti karya-karya yang orang yang bernama Sayyid Qutb. Nah, silahkan baca karya-karya Dr. Syekh Rabi yang telah melakukan penelitian. Terbungkam banyak pihak. Karena mau digambarkan oleh para sururiyin, metode Syekh Rabi berseberangan dengan metodenya para ulama senior. Dan itu sampai ke Indonesia. Ucapan-ucapan ini sampai kepada pihak-pihak yang kemudian kita sebut sebagai sururiyin pada waktu itu. Kalau yang sekarang ini sudah ceramah ke sana kemari di YouTube itu banyak. Dulu masih sekolah SMA pada waktu itu. Belum kuliah di Madinah atau di mana. Masih sekolah SMA. Jadi belum tahu ini kisah kejadian pada awal-awal dulu. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Ini bagian sejarah pertama. Dan tadi saya katakan bahwa, atau saya katakan sekarang, kita karena waktu yang terbatas, kita hanya bisa berbicara global. Kalau kita mau ke Jakarta, kita lewat tol aja. Ini belum keluar di pintu keluar mana? Berbagai kota. Probolinggo keluar, Probolinggo Barat, keluar lagi turun, keluar di mana? Grati, keluar Pasuruan untuk mengetahui gimana sih Pasuruan, gimana sih Bangil, ya, gimana nanti Nganjuk. Nggak cukup waktu. Tapi penting suatu waktu kita keluar pintu tol itu. Biar tahu nih, lebih banyak lagi. Sekarang kita di tol utama. Sampai pada fitnah yang dinamakan kemudian dengan fitnah sururiyah. Ini adalah kajian pertama atau sesi pertama. Insyaallah kita lanjutkan biidznillah ba'da al-maghrib. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.